Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Humairah, NIM 2019-51223, Prodi Farmasi, mata kuliah Mikrobiologi Farmasi. Dosen Rini Yanuarti, SPI, MSI. Untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester, saya Wilda Humairah akan mempresentasikan tentang pembahasan mikrobiologi industri, pengertian mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri adalah suatu proses produksi mikroorganisme dalam jumlah besar dalam kondisi terkendali dengan tujuan untuk menghasilkan produksi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat. Dilihat dari sudut industri, mikroorganisme merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Mikroorganisme merombak bahan mentah menjadi suatu produk baru. Kelebihan mikroorganisme sebagai sumber industri. Pertama, mikroba tumbuh dengan cepat, di mana dalam waktu 2030 menit, mikroba sudah dapat berkembang biak. Kedua, tidak memerlukan lahan yang luas. Ketiga, tidak dipengaruhi iklim, mudah dikendalikan. 4. Secara genetik, mikroba mudah dimodifikasi sesuai dengan kehendak. Kelima, mikroorganisme yang dapat tumbuh pada berbagai limbah yang memiliki nilai ekonomi rendah untuk diubah menjadi bahan dengan nilai ekonomi tinggi. Keenam, dalam suatu reaksi, memang mesti harus menggunakan mikroba, tidak dapat digantikan oleh zat kimia. Di dalam bidang industri, juga terdapat bakteri yang menguntungkan dalam bidang ini. Bahan pangan yang telah difermentasi pada umumnya akan memiliki masa simpan yang lebih lama. Juga dapat meningkatkan bahan, memberikan cita rasa baru dan unik pada makanan tersebut. Beberapa makanan hasil fermentasi dan mikroorganisme yang berperan. Pertama, nama produk, yogurt, bahan bakunya, susu, mikroorganisme yang berperan, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua, keju, mikroorganisme yang berperan, Streptococcus lactis. Ketiga, sosis, bahan bakunya daging, mikroorganisme yang berperan, Pediococcus cerevisiae. Di mana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses mikroorganisme industri dari segi perindustrian. Mikroba merupakan pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Mikroba merombak bahan mentah dan mengubah bahan mentah menjadi suatu produk yang baru. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses mikrobiologi industri, antara lain: pertama, organisme yang akan digunakan harus dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup banyak. Karakteristik penting yang harus dimiliki mikroorganisme industri yaitu harus tumbuh cepat dan menghasilkan produk yang diharapkan dalam waktu yang relatif singkat. Memiliki sifat-sifat genetik yang stabil, mampu menghasilkan substansi yang menarik, serta dapat dipelihara dalam periode waktu yang sangat panjang di laboratorium. Poin kedua, medium substrat yang digunakan oleh organisme untuk membuat produk baru harus murah dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Poin ketiga, ada hasil. Fermentasi industri dilakukan dalam tangki-tangki yang besar, kapasitasnya dapat mencapai liter. Poin keempat, tidak berbahaya bagi manusia dan secara ekonomi penting bagi hewan dan tumbuhan. Poin kelima, bersifat non-patogen dan bebas toksin, atau jika menghasilkan toksin harus cepat diinaktifkan. Poin keenam, mudah dipindahkan dari medium biakan.
Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi mikrobiologi industri. Yang pertama, suhu. Suhu merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan mikroba. Beberapa mikroba mampu hidup dalam kisaran suhu yang luas. Kedua, kelembapan. Tiap jenis mikroba mempunyai kelembapan optimum tertentu. Ketiga, ada pH. Berdasarkan pH yang ada, mikroba dikenal dengan asidofil, neurofil, dan alkalifil. Asidofil adalah mikroba yang dapat tumbuh pada pH antara 2,0 sampai 5,0. Sedangkan mikroba neutrofil adalah mikroba yang mampu tumbuh pada kisaran pH 5,5 sampai 5,0. Sedangkan mikroba alkalifil dapat tumbuh pada kisaran pH 8,4 sampai dengan 5. Poin keempat, ada ion-ion logam. Ion-ion logam berat seperti Hg, Ag, Cu, Au, dan Pb pada kadar yang sangat rendah dapat bersifat toksik. Di sini ada poin makanan ternak. Teknik produksi pakan ternak adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan pakan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh nutrisionis. Contoh-contoh pakan ternak. Pertama ada silase. Silase adalah pakan yang telah diawetkan, yang diproses dari bahan baku yang berupa tanaman hijau, limbah industri pertanian, serta bahan pakan alami lainnya, dengan jumlah kadar atau kandungan air pada tingkat tertentu. Kemudian dimasukkan dalam sebuah tempat yang tertutup rapat, kedap udara, yang biasa disebut dengan silo, selama sekitar 3 minggu. Tujuan pembuatan silase. Tujuan utama pembuatan silase adalah untuk memaksimumkan pengawetan kandungan nutrisi yang terdapat pada hijauan atau bahan pakan ternak lainnya, agar bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama untuk kemudian diberikan sebagai pakan bagi ternak. Dan ada lagi poin untuk antibiotik. Antibiotik berasal dari kata Yunani tua, yang merupakan gabungan dari kata anti atau lawan dan bios hidup. Kalau diterjemahkan bebas menjadi melawan sesuatu yang hidup. Antibiotik di dunia kedokteran digunakan sebagai obat untuk memerangi infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau protozoa. Contoh antibiotik yang dihasilkan adalah cefalosporin yang berfungsi untuk menyembuhkan saluran pernafasan dengan mikroorganisme yang berperan adalah Cephalosporium sp. Biasanya obat-obat golongan cefalosporin itu digunakan untuk antibiotik saluran pernafasan. Contohnya seperti Cefixim dan teman-temannya. Dan nistatin berfungsi untuk menyembuhkan infeksi jamur pada kulit. Mikroorganisme yang berperan adalah Streptomyces neurasei. Nistatin biasanya digunakan untuk jamur-jamur di kulit, di mulut. Kalau jamur di kulit itu biasanya obat-obatnya seperti ketoconazole, miconazole, itraconazole. Sedangkan yang biasanya dipakai di mulut itu nistatin. Itu biasanya merek dagangnya Mimico, Mycostatin, dan Candestin. Itu biasanya banyak dijual-jual di apotek juga. Dan biasanya cara pakainya untuk obat-obat tersebut itu harus menggunakan resep dokter. Karena obat-obat tersebut adalah obat-obat antibiotik
yang harus didiagnosa terlebih dahulu oleh dokter. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.